Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia U23, tapi saya belum ingin memberikan preview dari pertandingan playoff lawan Guinea yang akan dimainkan pada hari Kamis nanti mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tapi saya ingin membahas tentang Justin Hubner dan juga Elkan Bagot yang masih belum jelas apakah mereka akan gabung dengan skuad untuk pertandingan playoff tersebut. Dan sebetulnya memang saya tidak ingin membuat konten hari ini. Tapi tadi pagi saya sempat membuat konten tentang kekalahan Manchester United dari Crystal Palace karena saya nonton pertandingan dini hari tadi. Dan saya juga ingin membuat konten ini karena saya juga ingin mengeluarkan isi hati saya ya, atau ingin curhat lah gitu kepada teman-teman yang merupakan viewers dari Bola Bung Binder, apalagi teman-teman yang merupakan viewers yang setia ya dari Bola Bung Binder. Dan oh ya, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 904.000. Memang luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Karena saya baru operasi mata nih teman-teman, kemarin siang ya, maka itu sebetulnya saya ingin istirahat hari ini. Kan bahkan saya sudah posting juga ya di IG story saya bahwa Triple B akan off sampai tanggal 9 Mei. Tapi ya karena memang saya lagi recovery di rumah dan juga saya merasa lebih sehat, ya udah saya buat aja nih 2 konten hari ini ya. Jadi ini yang lagi kita tunggu kan teman-teman, apakah Elkan Bagot atau juga Justin Hubner akan gabung dengan skuad. Mungkin teman-teman akan berpikir kok Timnas Indonesia U23 sangat bergantung ya kepada Justin Hubner dan juga Elkan Bagot. Ya faktanya memang seperti itu, karena Rizky Ridho kan dipastikan absen. Dan juga kita tahu bahwa Timnas U23 kan tidak punya kedalaman skuad ya. Bahkan selama Piala Asia U23 kan Shin Taeyong jarang sekali melakukan rotasi. Bukan saja untuk mempertahankan chemistry di antara para pemain, tapi pemain lain jika dia mainkan dari bangku cadangan sebagai starter bisa juga mengganggu irama permainan dari timnya. Karena memang pemain yang biasa tampil sebagai starter dengan pemain yang lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan itu kualitasnya beda jauh. Ya ini kan beda ya dengan tim-tim kontestan lainnya di Piala Asia. Tapi ya pada intinya sekarang Indonesia hanya tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Olimpiade. Dan ya faktanya memang timnas kita membutuhkan Elkan Bagot, apalagi Justin Hubner. Apalagi Justin Hubner sebelumnya kan main terus ya di Piala Asia U23. Dan sebetulnya apa sih keistimewaan dari Justin Hubner atau juga Elkan Bagot? Nah, kalau menurut saya 2 pemain ini punya kemampuan untuk reading the game yang baik. Walaupun Justin Hubner melakukan kesalahan ya, dia tidak bisa clearance itu bola lawan Irak, tapi ya saya pikir semua pemain hebat di dunia juga bisa saja melakukan kesalahan. Tapi kita jangan fokus pada satu kesalahan tersebut, tapi kita harus melihat secara overall, secara keseluruhan permainan dari Justin Hubner kan sangat baik. Jadi ya saya juga tidak sepakat sih dengan teman-teman yang menghujat Justin Hubner atau mengatakan bahwa Indonesia lawan Irak karena Justin Hubner melakukan kesalahan. Ya enggak juga. Memang betul Irak mencetak gol karena kesalahan dari Justin Hubner, tapi kan sebetulnya masih ada waktu untuk menyamakan kedudukan. So anyway, Justin Hubner adalah pemain yang memang sangat vital bagi Timnas Indonesia U23 dan juga tentunya bagi Timnas Indonesia Senior. Bahkan saya beberapa kali mengatakan bahwa pemain ini kan permainannya mirip ya seperti Sergio Ramos ya. Dari awal saya sudah mengatakan, dan ternyata beberapa hari yang lalu tuh saya baca ya di salah satu postingan di sosial media, salah satu akun yang biasa membahas tentang timnas. Di sana ada kutipan dari Justin Hubner, gak tahu ini benar atau enggak, bahwa dia mengatakan ya memang dia permainannya seperti Sergio Ramos karena dia suka pemain tersebut. Nah ini kan apa selama ini yang saya katakan kan benar. Karena pemain ini fighter benar-benar di atas lapangan. Dan ya kalau soal fisik, walaupun ya Justin bukan pemain yang posturnya kekar ya, tapi kalau soal fisik luar biasa loh pemain ini. Bahkan ketika dia duel-duel di udara, mungkin dia tidak akan bisa menang itu duel, tapi yang penting dia berani melakukan duel. Nah artinya apa? Pemain ini punya nyali. Nah memang kita selalu mengatakan para pemain harus bermain dengan motivasi tinggi, itu sudah pasti. Karena mereka membela Timnas Indonesia, itu sudah pasti. Mereka pasti akan bermain dengan motivasi tinggi, tapi selain itu mereka harus punya nyali. Gak boleh khawatir apalagi takut. Nah Justin Hubner ini soal mentalitas udah paling kuat. Apalagi tuh inget gak waktu lawan Korea Selatan di adu penalti, dia miss kan, tapi kemudian kan kiper dari Korea Selatan itu dianggap melakukan pelanggaran karena kakinya sudah
keluar dari garis ya, dari garis gawang ya. Ketika dia diminta untuk syuting lagi, dia bisa nyetak gol kan. Artinya mental dia kuat, dan memang kita perlu pemain seperti Justin Hubner lawan Guinea yang kita tahu pemain-pemain asal Afrika ini kan ya posturnya tinggi besar, kemudian kuat-kuat. Nah, kita perlu pemain seperti Justin Hubner. Maka itu gak salah juga ada lobby dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, dan juga yang saya baca, baru saja nih saya baca beritanya bahwa ternyata ada juga lobby dari Menpora ya. Menpora ke Kedubes Jepang ya, agar bisa melobi Chirizo Osaka untuk melepas Justin Hubner. Walaupun nama Justin Hubner tidak ada di list pemain ya di pertandingan Chirizo Osaka di J-League. Nah, ini nggak tahu juga nih kenapa nggak ada. Apakah memang dia akan dilepas untuk bermain bagi timnas Indonesia, atau memang dia belum hadir atau belum kembali ke klub gitu. Ini yang masih misteri juga. Tapi intinya Justin Hubner pemain yang sangat vital bagi kita. Dan saya melihat pemain ini punya visi untuk membagi bola yang baik, dan juga ketika dia maju ke depan, pemain ini dalam pengambilan keputusannya ini bagus. Nah, sebetulnya Justin dengan Rizky Ridho ini sudah kompak nih di lini pertahanan. Nah, tanpa Rizky Ridho yang absen lawan Irak, nah kelihatan kan koordinasinya terganggu. Nah, ini kan kali ini kalau gak ada Justin Hubner, gak ada Rizky Ridho, wah semakin berat tentunya bagi timnas Indonesia U23. Saya bukan ingin menakuti teman-teman, enggak, tapi faktanya akan seperti itu. Kan selalu saya katakan bahwa salah satu kelemahan dari timnas Indonesia bukan saja di lini depan yang sering gagal melakukan finishing, tapi juga di lini pertahanan. Kita kemasukan banyak gol. Lawan Korea, ya oke, kita bisa unggul 2-1. Padahal Korea itu 10 pemain, tapi kita tetap kebobolan. Lini pertahanan kecolongan ketika Asik ikut menyerang. Nah, seandainya nih, ya, atau jika Justin Hubner tidak bisa membela timnas Indonesia U23, walaupun feeling saya bisa saja nanti last minute dia hadir. Ya, kalau soal lobby kan kita tahu lah ya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bagus ya. Sebelumnya juga dia bisa melobi agar Nathan bisa kembali, kan bagus ya. Dan kita perlu mengapresiasi lah ya. Dan ya, saya harapkan Justin Hubner bisa gabung dengan skuad. Seandainya dia tidak gabung, nah ini tentu berat bagi timnas Indonesia U23. Kecuali Elkan Bagot ini bisa gabung, karena Elkan Bagot itu jaraknya dekat. Ya kan, dari Inggris ke Prancis itu dekat. Bahkan ada perjalanan via darat juga, ada via kereta api juga. Dekat. Kalau nggak salah sekitar 2 jam dia sudah bisa sampai tuh ke kota Paris. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau memang Justin Hubner itu memang tidak diperbolehkan oleh klubnya, apalagi jaraknya dari Jepang ke Paris kan lebih jauh ya. Nah, Elkan Bagot ini harus gabung ke skuad. Ya, Elkan Bagot memang tidak main di Piala Asia U23 lalu karena memang tidak dilepas oleh klubnya. Tapi ini adalah pemain yang bagus sebenarnya. Dan dia juga punya aerial ability yang baik. Artinya untuk duel-duel di udara pemain ini bagus. Dan jangan juga remehkan Elkan Bagot loh. Walaupun pemain ini ya sama seperti Justin Hubner ya, artinya posturnya tidak tinggi besar ataupun kekar ya. Tapi wah, kalau soal duel-duel di udara dia udah paling yang terbaik. Tapi dia harus hati-hati, jangan main high pressing. Karena kalau dia terlalu jauh ke depan, kadang-kadang dia juga sering lamban recover, karena dia kan bukan pemain yang biasa mengandalkan kecepatan. Tapi Elkan Bagot, feeling saya kalau dia bisa bermain, ini akan sedikit banyak menambal kehilangan di lini pertahanan jika nanti Justin Hubner memang tidak bisa gabung dengan skuad. Apalagi Rizky Ridho sudah dipastikan seperti yang tadi saya katakan absen. Tapi Shin Tae-yong adalah pelatih yang memang brilian. Bisa saja nanti dia memilih Nathan untuk kembali ke pertahanan. Seandainya Elkan Bagot dan juga Justin Hubner tidak bisa gabung ke skuad. Tapi yang saya inginkan, atau yang saya harapkan lah ya, kok saya yang inginkan. Yang saya harapkan, Elkan Bagot, Nathan, dan juga Alfranda Dewangga atau Komang Teguh yang bermain di lini pertahanan. Nah, ini sebenarnya kombinasinya bagus. Kan Dewangga juga dikabarkan akan gabung dengan skuad ya. Bahkan dia sudah berangkat dari Semarang kan. Nah, ini juga bagus nih. Atau ya Dewangga dimainkan di center back, Nathan kembali ke depan, nanti ada Komang Teguh di pertahanan. Tapi kalau feeling saya kemungkinan Nathan akan dimainkan di belakang deh. Tapi di tengah nanti siapa ya? Arkan Fikri. Wah, saya kurang yakin juga sih dengan Arkan Fikri ya. Atau Marcelino main di tengah, kemudian di depan ada pemain lain yang dimainkan. Itu juga bisa. Ya kan, bisa juga Marcelino dimainkan di tengah sebagai playmaker, tapi Nathan di belakang. Tapi kalau Marcelino di tengah, artinya Ivar Jenner gak boleh terlalu sering maju. Dia harus bisa mengcover ruang di antara lini tengah dengan lini pertahanan. Jadi, ya memang yang kita harapkan agar Justin Hubner dan Elkan Bagot ini bisa gabung, supaya bisa memperkuat koordinasi di lini pertahanan. Apalagi Elkan Bagot adalah pemain yang juga biasa ya, jika teman-teman perhatikan, dia memberikan instruksi ke rekan-rekan yang lain. Dan jika Elkan main, dia juga punya kemampuan untuk memberikan long ball passing atau direct pass yang akurat seperti yang biasa dilakukan oleh Rizky Ridho. Nah, sambil kita menanti kehadiran dua pemain ini teman-teman, yuk kita berharap agar lobby dari masing-masing pihak yang mencoba untuk
klub dari dua pemain ini melepas mereka ke Paris berhasil supaya Timnas U23 full tim, karena seperti yang selalu saya katakan, jika Timnas U23 tidak full tim, tentu akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hasil akhir yang positif. Nanti saya akan memberikan preview untuk pertandingan playoff ini H-1, artinya besok sore. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.